Bila pemenangnya itu tidak memiliki gagasan brilian, gagasan yang bagus, yang sangat hebat, tidak paham bagaimana negara ini dikelola, ya rugi kita. Rugi no. Bukankah kita ini semua yang membiayai pesta demokrasi kemarin itu, mau menang siapapun monggo, cacatan pentingnya yakni yang penting bagaimana negara ini mau dibawa kemana, itu harus jelas. Halo, mari kembali ngompol bersama Om Begawan. Setelah Lebaran, usai bersilaturahmi dan sesudah ketemu sanak kadang kerabat, atau jangan-jangan masih banyak yang belum balik ke rumah nih, masih di tempat mertuanya atau ibunya, muter keliling-keliling rumah saudara bersilaturahmi. Atau jadwal reuni, biasanya kalau hari raya gini jadwal reuni ketemu teman-teman SMA. Ya biasanya musim Lebaran gini kan bukan hanya acara halal bihalal, namun juga reuni teman-teman SMP, SMA, atau teman kuliah, bahkan teman SD tuh. Ayo, yang penting pada jaga diri, jaga kesehatan. Gak usah membuka komunikasi berkelanjutan sama mantan-mantan. Yang sudah berlalu ya sudah. Nanti kalau pada CLBK malah tambah ruwet. Oke, gimana kabar ngompol semuanya? Semua pada sehat dan baik-baik ya. Yang masih di kampung halaman, nikmati kebersamaan bersama keluarga. Ya, sebelum balik lagi ke rumah buat kerja atau yang di perjalanan, sempatkan istirahat bila capek atau ngantuk di area istirahatan. Ingat loh, keselamatan itu yang utama. Ya, usai Lebaran situasi politik masih lando dan membingungkan. Belum banyak pergerakan politik. Namun jika kita cermati, makin lama memang politik kita tidak makin menarik perhatian rakyat. Makin membingungkan. Pilpres kemarin membuat banyak rakyat apatis. Wes wegah, ngerungokke ya wes judek. Antipati banyak itu. Nonton TV kalau sudah ada hal-hal seperti itu langsung pindah channel. Lihat lawak itu mereka lebih terhibur. Lalu pilih sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri masyarakat. Rakyat makin tidak peduli dengan apa yang terjadi. Bener nggak? Iya ndak? Ini saya rasakan sendiri di kampung saya, di wilayah saya. Dan makin ke sini, pendukung Pak Prabowo yang katanya suara pilpresnya gede, makin arogan. Lihat saja itu komentar-komentar yang muncul di medsos itu. Jika junjungannya mereka dikritik, mereka malah ngomel-ngomel yang kritik itu begitu. Bukan memperdebatkan atau menjawab kritik yang diberikan. Ya mestinya cara menjawab pemimpin yang dikritik, ya jawab saja kritik yang diberikan. Tidak malah menyerang yang kasih kritik dengan kata-kata yang kadang-kadang tidak pantas. Nah dulu saat belum ada cawe-cawe, bila Pak Jokowi disorot atau atas sesuatu yang dia kerjakan, Om Begawan nggak nyerang yang kasih kritik kok. Lebih mengupas kritik yang diberikan itu bagaimana. Ya ngono harusnya. Dan apa bantahannya? Ya misalnya ini, kritik tentang utang luar negeri. Nah, kritik tentang IKN, kritik tentang jalan tol dan lain sebagainya, ya jawab dengan pendapat saja. Rasa miso-miso. Malah saya ngurau-rau mengenai. Lihat saja tuh, ngompol tahun lalu loh. Cara menjawab kritik itu mesti pas gitu loh. Beberapa konten ngompol terakhir, hater malah muni aku itu nyebut nyinyir lah, sakit hati, kalah pilpres. Wah, mbok dijawab saja substansi kritiknya itu apa. Lihat saja beberapa yang dilakukan politisi pengusung 02. Lebaran kemarin berlalu tanpa kesan. Biasa-biasa saja. Orangnya sesuatu yang indah gitu. Simak saja. Apa makna pertemuan Pak Jokowi, Pak Prabowo? Apa yang penting dari perjumpaan Presiden dengan para petinggi Golkar misalnya? Kan nggak ada. Dengan PAN atau Demokrat. Termasuk waktu Gibran bersua sama Prabowo. Adakah hal-hal yang mencerminkan kepentingan bangsa dan negara? Dan yo blas ra ono to. Mubazir. Ya Lebaran ini dilewati begitu saja.
Justru peristiwa politik yang sempat menyita perhatian kita, malah kedatangan Ketua TKN, Pak Rosan Roslani ke Ibu Mega. Atau rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Lah kok kesannya itu loh, malah yang ngeklaim menang Pilpres terlihat jirih. Jirih tahu tuh. Wedi. Atau nggak berani itu, nggak ada keberanian. Ketakutan bila ada oposisi. Ini piye, ini politik kelas piye. Bukankah mereka itu sudah punya Pak Jokowi sama Pak BY, Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Indonesia. Lah wedi kenapa? Takut kenapa? Nah, malah Presiden ke-5 itu ikut-ikutan dinarasikan bergabung juga. Ini kan menggambarkan situasi di mana mereka yang yakin berkuasa malah berupaya melemahkan potensi-potensi kritis pada pemenang. Iya no. Lah percayalah. Mau siapapun, mau sopo yang menang, yang mengkritik atau yang menyoroti langkah-langkah pemenang, itu tetap ada. Mesti enak itu ada. Negara kita ini kan negara demokratis. Negara yang mempersilahkan siapapun boleh berbeda pendapat. Lah kok para pendukung mereka malah kayak kesetanan meneror para pengkritiknya. Yo, negara demokrasi ora. Yes lo bos. Ini sudah kelewat 2 bulan loh usai Pilpres loh. Tapi kita sama sekali tidak mendapatkan gambaran pemerintah ke depan itu akan bagaimana. Sing kepiye itu yang mau dipakai itu. Bakal seperti apa? Cara mengelolanya dengan langkah apa? Ingat loh, tahun 2014 setelah Pilpres itu, ketika Pak Jokowi menang, ada banyak penekanan yang disampaikan Pak Jokowi saat itu. Mulai visi pemerintahan, yang ingin melakukan revolusi mental. Revolusi mental, saiki blas, hilang. Nah, jajaran kabinet harus bersih dari kasus. Ini Pak Jokowi tahun 2014 itu. Melibatkan KPK untuk menilai nama-nama kandidat menteri. Wow. Tim sukses merumuskan kebijakan yang bakal dijalankan kepala negara. Wis persiapan itu. Serta hal-hal yang lain. Semua itu disampaikan ke publik dan publik tahu, rakyat paham. Makanya kita bisa melihat proses transisi itu ada tahapan-tahapannya. Masyarakat paham. Lah sekarang ini, saiki, apa yang bisa kita rasakan? Kita tidak jelasan informasi, masyarakat blank itu. Jangan-jangan ngopo di pemerintah Pak Prabowo ini nih. Ini masyarakat menunggu loh Pak. Ayo coba. Pendukungnya Prabowo Gibran bisa memaparkan step atau apa saja yang disiapkan sekarang. Coba. Supaya begitu dilantik Oktober besok, pemerintah tinggal oke gas. Gas. Gak ada yang sanggup pasti menguraikan tahapan-tahapan yang dijalankan. Ya entah sekarang, besok, Mei, Juni, dan seterusnya sampai Oktober. Fakta yang bisa kita rasakan sekarang itu adalah itu makin mengindikasikan karakter kepemimpinan yang lemah kayak gini. Loh, masyarakat boleh dong mengkritik seperti itu. Melihat seperti itu, memandang seperti itu boleh. Dan pemimpin yang tidak visioner, yang bakal sulit memperjuangkan hak-hak rakyat. Benar memang, MK belum memutuskan sengketa pemilu dan pilpres. Ya mungkin mereka sedang dilanda kebingungan yang amat sangat, tekanan, intimidasi, ketakutan dan sebagainya. Mau membatalkan hasil pilpres bakal ditekan sama yang kemarin digugat. Tidak dibatalkan. Fakta persidangan memperlihatkan fakta memang banyak kecurangan, pelanggaran dan sebagainya. Ya pilpres kemarin itu memang terjadi evaluasi kita bersama. Masyarakat harus mengerti ini. Apakah demokrasi sebagai jalan yang dipilih oleh Indonesia atau tidak? Harus ditempuh dengan pilihan langsung atau begitu? Jika demokrasi hanya dimaknai one man, one vote, suara seorang profesor atau orang yang melek politik disamakan dengan orang yang tidak tahu politik. Entah buruh, petani, nelayan, dan sebagainya. Lah akibatnya, ya kayak sekarang ini, orang yang tanpa konsep jelas, tanpa program yang orang genah, yang membesarkan bangsa, memikirkan rakyat, visioner, punya keteguhan, memenangkan pilpres, ya malah membuat negara ini nggak jadi maju-maju. Ya pasti muncul lah, politik bukan perkara menang atau kalah harusnya. Apalagi mencari siapa yang suaranya lebih banyak. Politik harus jadi salah satu jalan strategis. Bagaimana rakyat sejahtera, negara semakin maju, kehidupan semakin baik, hanya jalan politik melalui demokrasi elektoral. Sudah saatnya kita pertanyakan. Iya no.
Bila pemenangnya itu tidak memiliki gagasan brilian, gagasan yang bagus, yang sangat hebat, tidak paham bagaimana negara ini dikelola, ya rugi kita. Rugi no. Bukankah kita ini semua yang membiayai pesta demokrasi kemarin itu, mau menang siapapun monggo, cacatan pentingnya yakni yang penting bagaimana negara ini mau dibawa kemana. Itu harus jelas. Harus jelas. Majunya kemana harus jelas. Nggak kayak sekarang lah. Kita tidak merasakan sebuah kepemimpinan. Ke arah mana? Arneng di iki. Atau Indonesia itu mau diapain nantinya? Ya sebagai rakyat dan membayar pajak loh ini. Wajar dong kita bertanya. Kita punya hak mempertanyakan calon penggantinya Pak Jokowi. Gimana nih? Lah kok isine malah pendukungnya malah muni tok ora jelas. Makanya rakyat tetap menunggu apa yang akan dikerjakan Pak Prabowo setelah dilantik Oktober nanti sebagai pengganti Pak Jokowi. Jangan-jangan presidennya Pak Jokowi terus ini. Ini cuma bertanya aja gitu ya. Ini supaya masyarakat paham, masyarakat tahu tentang proses dan kemajuan setelah usai Pilpres. Yang kita tunggu pemimpin-pemimpin yang akan datang, yang akan mengelola negara inilah. Supaya masyarakat bisa sejahtera, bisa punya keadilan, bisa diperhatikan oleh pemimpin-pemimpinnya. Oke ya, ini pendapat Om Begawan. Sampai jumpa. Salam Begawan. Dadah.